Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Konita Sosabila dengan NPM 20220010, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Amerika dan Australia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Suwana MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Amerika terlebih dahulu, yaitu ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, penemuan benua Amerika, dan yang kedua itu sejarah kemerdekaan Amerika, dan yang ketiga itu hubungan Amerika dengan Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penemuan benua Amerika Serikat. Selama ribuan tahun selalu diperspektifkan bahwa yang menemukan benua Amerika Serikat adalah Christopher Columbus pada tanggal 14 Agustus tahun 1492. Tetapi menurut versi lain, yang menemukan itu adalah penjelajah Muslim sebelum Columbus menginjakan kakinya di benua tersebut. Jadi literatur yang menerangkan bahwa penjelajah Muslim sudah datang ke Amerika itu sebelum Columbus. Antara lain pakar sejarah dan biografer yaitu Abu Hasan Ali Ibnu Al-Husain pada 871 sampai 957 Masehi. Saya menjelaskan semasa pemerintahan Abdullah ibnu Muhammad di Andalusia yang berlayar di pelabuhan Bilbara pada 889 itu menyeberangi lautan Atlantik hingga mencapai sebuah negeri yang asing. Sekembalinya dari benua asing tersebut, dia membawa pulang barang-barang yang menunjukkan bahwa barang tersebut itu diduga berasal dari benua yang baru mereka menginjakan. Yang kedua yaitu tentang sejarah kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tahun 1776, Thomas Paine menuliskan pamflet Common Sense yang menyatakan bahwa koloni-koloni harus merdeka dari Britania. Kemudian pada 4 Juli 1776, ke-13 koloni itu setuju terhadap deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kolonis-kolonis telah terlibat dalam pertempuran dengan Britania dalam Perang Revolusi Amerika. Perang itu dimulai pada 1775 di Lexington dan Concord. Kemudian Kongres Kontinental kedua berkumpul di Philadelphia dan menyatakan kemerdekaan Amerika Serikat. Kemerdekaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip republik yang menekankan kedaulatan rakyat, kewajiban warga negara, dan menolak korupsi. Ahli politik Seymour Martin Lipton menulis bahwa Amerika Serikat adalah koloni besar pertama yang sukses memberontak melawan kekuasaan kolonial. Dalam pengertian ini, Amerika Serikat adalah bangsa baru pertama. Menurut sejumlah sejarawan, Revolusi Amerika adalah sumber utama untuk agama sipil Amerika yang tidak berdominasi dan telah membentuk patriotisme dan kenangan serta makna negara tersebut. Yang ketiga yaitu hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada sektor perdagangan, Amerika melalui Menteri Luar Negeri yaitu John Kerry, beliau menginginkan kerjasama ekonomi
dengan Indonesia yang dinilai mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Indonesia itu merupakan salah satu negara mitra yang penting bagi Amerika Serikat karena memiliki peraturan perdagangan ekonomi yang besar di dunia dan salah satu negara kunci dalam G20 yang seperti dikatakan oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat Michelle Obama. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara eksportir terbesar dengan sumber daya yang melimpah, sehingga dinilai dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan di kawasan Amerika Serikat. Literatur yang menerangkan bahwa penjelajah Muslim sudah datang ke Amerika itu sebelum Columbus, antara lain pakar sejarah dan biografer yaitu Abu Hasan Ali Ibnu Al-Husain pada 871 sampai 957 Masehi. Al-Husain menjelaskan semasa pemerintahan Abdullah Ibnu Muhammad di Andalusia yang berlayar di Pelabuhan Bilbara pada 889 itu menyeberangi lautan Atlantik hingga mencapai sebuah negeri yang asing. Sekembalinya dari benua asing tersebut, dia membawa pulang barang-barang yang menunjukkan bahwa barang tersebut itu diduga berasal dari benua yang baru mereka menginjakan. Yang kedua yaitu tentang sejarah kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tahun 1776, Thomas Paine menuliskan pamflet Common Sense yang menyatakan bahwa koloni-koloni harus merdeka dari Britania. Kemudian pada 4 Juli 1776, ke-13 koloni itu setuju terhadap deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kolonis-kolonis telah terlibat dalam pertempuran dengan Britania dalam Perang Revolusi Amerika. Perang itu dimulai pada 1775 di Lexington dan Concord. Kemudian Kongres Kontinental kedua berkumpul di Philadelphia dan menyatakan kemerdekaan Amerika Serikat. Kemerdekaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip republik yang menekankan kedaulatan rakyat, kewajiban warga negara, dan menolak korupsi. Ahli politik Seymour Martin Lipton menulis bahwa Amerika Serikat adalah koloni besar pertama yang sukses memberontak melawan kekuasaan kolonial. Dalam pengertian ini, Amerika Serikat adalah bangsa baru pertama. Menurut sejumlah sejarawan, Revolusi Amerika adalah sumber utama untuk agama sipil Amerika yang tidak berdominasi dan telah membentuk patriotisme dan kenangan serta makna negara tersebut. Yang ketiga yaitu hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada sektor perdagangan, Amerika melalui Menteri Luar Negeri yaitu John Kerry, beliau menginginkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia yang dinilai mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Indonesia itu merupakan salah satu negara mitra yang penting bagi Amerika Serikat karena memiliki peraturan perdagangan ekonomi yang besar di dunia dan salah satu negara kunci dalam G20 yang seperti dikatakan oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat Michelle Obama. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara eksportir terbesar dengan sumber daya yang melimpah,
sehingga dinilai dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan di kawasan Amerika Serikat. Ini langsung aja Mas. Yang kedua yaitu Australia. Itu ada 3 topik pembahasan juga. Yang pertama itu penemuan benua Australia, yang kedua itu sejarah Federasi Australia, dan yang ketiga hubungan Australia dan Indonesia. Nah, yang pertama itu penemuan benua Australia. Setelah ekspedisi Tasman II gagal menemukan daerah pesek, daratan Australia dikunjungi lagi oleh pelaut Eropa. Selama masa vakum tersebut, bangsa Inggris mulai berpikir untuk menjelajah Australia. Orang Inggris yang melakukan penjelajahan itu adalah William Dampier. Sebenarnya dia adalah seorang bajak laut, tetapi dia mampu menuliskan hasil pelayarannya untuk diserahkan kembali di Inggris supaya bisa menjadi referensi daratan yang bisa dikuasai. Akhirnya, untuk menindaklanjuti laporan William Dampier, bangsa Inggris melakukan ekspedisi ke Australia yang dipimpin oleh James Cook. Dari James Cook inilah berbagai daerah-daerah penting yang tidak bisa terpecahkan Belanda mampu dengan baik diselesaikan olehnya. Memang pada hakikatnya orang Belanda adalah orang Eropa pertama yang menemukan Australia, tetapi dunia mengakui bahwa yang berhasil menemukan Australia adalah James Cook. Mengapa demikian? Setelah diselidiki, ternyata James Cook adalah orang pertama Eropa yang menancapkan bendera Inggris sekaligus mengaklaim daerah Australia. Yang kedua yaitu sejarah terbentuknya Federasi Australia. Pada akhir abad ke-19, banyak politisi dari koloni yang memperaksarai pembentukan suatu bangsa. Setelah terdorong oleh berbagai faktor yang ada, pikiran untuk mempersatukan kembali Australia yang terpecah itu terpengaruh dari berkembangnya pemikiran persatuan di Eropa, yakni gagasan dan pelaksanaan persatuan Italia dan Jerman. Henry Parkes, negarawan terkenal dari New South Wales, menyarankan pembentukan Federal Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh koloni dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk memikirkan persatuan semua koloni. Ide Parkes ini rupanya menimbulkan pengaruh yang sangat kuat. Pada tahun 1885, pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengizinkan ke anak koloni di Australia bernama New Zealand dan Fiji untuk membentuk Federal Council di Australia. Henry Parkes sendiri sebenarnya tidak mendukung dari seluruh koloni di Melbourne. Yang ketiga yaitu hubungan Australia dan Indonesia. Sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia berjalan dengan awal yang baik. Kehangatan hubungan keduanya ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa Australia mendukung dan membantu perjuangan rakyat Indonesia yang sedang berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan
pada periode 1945 sampai 1949. Dukungan itu tidak hanya dari pemerintah Australia, tetapi juga dari masyarakatnya, terutama dari Perserikatan Buruh. Di samping itu, untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia, para buruh juga melakukan aksi boikot terhadap 559 kapal-kapal dagang dan perang Belanda yang sedang bersiap membawa kembali pemerintahan koloni Belanda ke Australia. Bagi Indonesia, sikap Australia tersebut dirasakan sebagai dukungan moral yang cukup berarti. Pihak Indonesia pun mengetahui bahwa dalam 2 kali agresi militer Belanda terhadap Indonesia, Australia itu secara konsisten mencela tindakan Belanda tersebut. Pihak pemerintah Australia sejak semula mengambil praksa membawa masalah Indonesia ke sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua yaitu Australia. Itu ada 3 topik pembahasan juga. Yang pertama itu penemuan benua Australia, yang kedua itu sejarah Federasi Australia, dan yang ketiga hubungan Australia dan Indonesia. Nah, yang pertama itu penemuan benua Australia. Setelah ekspedisi Tasman II gagal menemukan daerah Pacific, daratan Australia dikunjungi lagi oleh pelaut Eropa. Selama masa vakum tersebut, bangsa Inggris mulai berpikir untuk menjelajah Australia. Orang Inggris yang melakukan penjelajahan itu adalah William Dampier. Sebenarnya dia adalah seorang bajak laut, tetapi dia mampu menuliskan hasil pelayarannya untuk diserahkan kembali di Inggris supaya bisa menjadi referensi daratan yang bisa dikuasai. Akhirnya, untuk menindaklanjuti laporan William Dampier, bangsa Inggris melakukan ekspedisi ke Australia yang dipimpin oleh James Cook. Dari James Cook inilah berbagai daerah-daerah penting yang tidak bisa terpecahkan Belanda mampu dengan baik diselesaikan olehnya. Memang pada hakikatnya orang Belanda adalah orang Eropa pertama yang menemukan Australia, tetapi dunia mengakui bahwa yang berhasil menemukan Australia adalah James Cook. Mengapa demikian? Setelah diselidiki, ternyata James Cook adalah orang pertama Eropa yang menancapkan bendera Inggris sekaligus mengaklaim daerah Australia. Yang kedua yaitu sejarah terbentuknya Federasi Australia. Pada akhir abad ke-19, banyak politisi dari koloni yang memperaksarai pembentukan suatu bangsa. Setelah terdorong oleh berbagai faktor yang ada, pikiran untuk mempersatukan kembali Australia yang terpecah itu terpengaruh dari berkembangnya pemikiran persatuan di Eropa, yakni gagasan dan pelaksanaan persatuan Italia dan Jerman. Henry Parkes, negarawan terkenal dari New South Wales, menyarankan pembentukan Federal Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh koloni dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk memikirkan persatuan semua koloni. Ide Parkes ini rupanya menimbulkan pengaruh yang sangat kuat. Pada tahun 1885, pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengizinkan ke 6 koloni di Australia bernama New Zealand dan Fiji untuk membentuk Federal Council di Australia. Henry Parkes sendiri sebenarnya tidak mendukung Federal Council tersebut. Bahkan pengaruh New South Wales agar tidak melibatkan dirinya di dalamnya. Parkes berpendapat bahwa dewan ini tidak memiliki kekuatan yang nyata dan hanya akan menghalangi pembentukan parlemen federal yang sesungguhnya. Henry Parkes kembali pada rencananya semula. Beliau
mengemukakan kembali segala hal yang berkaitan dengan Federasi Australia itu dalam pidato yang menggemparkan Tenterfield, sebuah kota di perbatasan New South Wales dengan Queensland. Kemudian tahun 1890 diadakan pertemuan kepala pemerintahan dari seluruh koloni di Melbourne. Yang ketiga yaitu hubungan Australia dan Indonesia. Sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia berjalan dengan awal yang baik. Kehangatan hubungan keduanya ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa Australia mendukung dan membantu perjuangan rakyat Indonesia yang sedang berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan pada periode 1945 sampai 1949. Dukungan itu tidak hanya dari pemerintah Australia, tetapi juga dari masyarakatnya, terutama dari Perserikatan Buruh. Di samping itu, untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia, para buruh juga melakukan aksi boikot terhadap 559 kapal-kapal dagang dan perang Belanda yang sedang bersiap membawa kembali pemerintahan koloni Belanda ke Australia. Bagi Indonesia, sikap Australia tersebut dirasakan sebagai dukungan moral yang cukup berarti. Pihak Indonesia pun mengetahui bahwa dalam 2 kali agresi militer Belanda terhadap Indonesia, Australia itu secara konsisten mencela tindakan Belanda tersebut. Pihak pemerintah Australia sejak semula mengambil praksa membawa masalah Indonesia ke sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum